Hai semuanya. Yes, jadi aku sudah selesai ospek. Guys, kalian sudah penasaran belum? Well, ikutin aja guys. Jadi hari ini aku mau mereview pengalaman aku PKKMB or ospek di kampus aku selama 3 hari. Well, mungkin video ini akan banyakkan review ya teman-teman, karena sudah lewat juga PKKMB-nya, dan aku nggak bisa ngevideoin semuanya teman-teman karena tidak diizinkan untuk menggunakan HP. Jadi aku pakai HP itu kayak buat bener-bener yang penting-penting aja. Kalau misalnya disuruh keluarin, aku keluarin. Kalau misalnya enggak, aku bener-bener enggak teman-teman. Makanya aku tidak bisa videoin semuanya. Tapi aku akan ceritain ke kalian semua. Aku akan kasih tau juga seberapa besar pengeluaran aku selama 3 hari ospek ini, dan apa aja sih yang mungkin jadi kendala, dan apa yang menurut aku tuh seru banget di hari berapa, dan pokoknya semuanya aku akan ceritain ke teman-teman. Aku masih banget. Jadi kita langsung masuk aja guys. Sebelumnya, kalau misalnya kalian kembali mengingat di video-video aku sebelumnya, aku tuh ada sempat bilang kalau aku diperanin sebagai dosen, ya kan? Jadi aku tuh ada tugas buat video teman-teman. Videonya itu tentang ada intoleransi, anti-intoleransi, dan juga video anti-bullying. Kemarin sebelum PKKMB dimulai, which is sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 4 Agustus, deh, aku tuh sempat pergi ke kampus teman-teman. Aku pergi ke kampus, terus di situ kita benar-benar datang, kita kenalan. Aku datang jam 9 kemarin. Jam 9 terus kita kenalan, terus kita buat video sampai jam sekitar 2-an, sampai sekitar jam 2 itu baru selesai. Dan selama 5 jam itu kurang lebih kita udah nge-shoot buat 2 video, teman-teman. Total 2 video, dan videonya itu udah aku edit satu yang anti intoleransi. Teman-teman, aku ada masukin di YouTube juga, jadi kalian harus lihat. Nggak pemaksaan sih, cuman kalian boleh banget lihat. Nanti aku akan taruh linknya di grup deskripsi, jadi kalian bisa ngeliat hasil video kerekam aku di tanggal 4 Agustus kemarin. Nah, setelah kita udah rekam video di jam 12-an, kita itu benar-benar kasih jeda dulu karena kita mau makan. Akhirnya ada sebagian anak yang stay di kampus untuk mungkin makan bakal mereka, tapi ada juga sebagian yang keluar, dan aku termasuk anak yang keluar teman-teman. Aku pergi ke seberang kampus, aku beli makan. Kita di situ semuanya makan bakmi teman-teman. Terus sempat beli minum juga, meskipun aku bawa tumbler, tapi tumblernya nggak cukup karena setelah itu. Karena setelah itu jadi aku akhirnya beli minuman lagi. Jadi tuh di day 1 kita ketemuan ya teman-teman. Pokoknya di hari pertama ketemu itu benar-benar wow banget. Maksudku ada beberapa temen yang gak aku expect. Kayak misal si A, si A itu ternyata begini loh orangnya, si B itu begini, dan itu berkelihatan di saat kita ketemu langsung. So interesting. Oke, langsung kita lompat ke day 1 PKKMB. Aku semangat banget teman-teman. Aku bangunnya tuh jam 4 subuh. Aku bangun jam 4 subuh, terus aku situ mulai siap-siap. Kita pakai baju day 1 itu hijau, pakai baju hijau. Karena kita itu aku bangunnya jam 4. Aku tuh jalannya mulai sekitar jam 5.38 lebih gitu, karena sampai sana harus jam 6. Dia open gate-nya kalau di rundown itu jam 6 sampai 6.30. Terus kita mikir kan berarti maksimal tuh 6.30. Cuman ternyata wajibnya itu jam 6 sebetulnya. Ya udah, akhirnya kita aku datang maksudnya, aku dianterin. Jadi selama 3 hari PKKMB ini tuh aku selalu dianterin papi aku guys. Setelah itu pembukaan lah PKKMB. Di situ kita baris per kelompok, jadi ketemu lagi nih sama teman-teman aku sendiri. Terus di situ kita juga sempat nge-videoin karena masih awal ya. Aku masih belum tahu tuh kalau misalnya nggak boleh. Jadi awal pagi-pagi masih aku buat video. Terus di sini kita say hi, kita cepat-cepat lagi gitu. Setelah itu kita pembukaan yang seperti biasa, kata sambutan, terus pukul gong kalau kita sudah resmi mau memulai PKKMB ini. Terus kita nyanyiin lagu Marsnya kita. Dan singkat cerita semuanya udah selesai, kita naik ke atas. Kita naik ke ruang kelas untuk kita persiapan Got Talent teman-teman. Jadi kita ini ada Got Talent, kita ada waktu dimana untuk mempersiapkan penampilan kita di tanggal 13 nanti, di puncaknya nanti gitu. Setelah persiapan kita sempat ada break dulu untuk ke toilet teman-teman. Jadi ada suatu pengecekan urin, kita semua tanpa terkecuali, baik perempuan maupun laki-laki itu dites semuanya. Setelah itu kita lanjut lagi, kita melakukan persiapan kita. Kalau kelompok aku itu digabung sama kelompok 4 teman-teman. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4, kelompok 5 sama kelompok 6 begitu terus. Nah, di kelompok aku tuh persiapan kegiatan kita adalah kita tuh buat selalu lomba gitu teman-teman. Jadi kayak ada MC-nya, nanti ada MC-nya, terus ada paduan suaranya, vokal grupnya gitu, terus ada bagian nari, dan juga akan ada bagian fashion show. Jadi kayak ada 3 lomba gitu loh yang akan kita tampilin. Tapi tanggal 12-nya tidak semudah itu teman-teman. Cuma kita akan nanti bahas di tanggal 12. Kita masih tanggal 10. Oke, kita latihan. Grup kita ini tuh kebagian temanya Sulawesi Selatan. Jadi memang di semua kelompok ini tuh akan dibagi, ada yang NTT, ada yang Sumatera. Terus ya masuk ke Sumatera. Habis itu ada juga kayak Bali. Pokoknya banyak nih guys, banyak banget. Nah, bagian aku tuh kelompok 3 sama kelompok 4 satu-satunya yang kedapatan Sulawesi Selatan. Yang kedapatan Sulawesi. Jujur kita agak hopeless ya. Kenapa Sulawesi gitu? Kita bingung awalnya mau bikin apa kan. Sampai akhirnya yaudah kita memilih membuat itu. Setelah itu kita persiapan, kita masuk ke sesi teman-teman, yaitu penilaian lead. Nah, aku tuh catat guys, jujur aku adalah anak yang rajin, haha. Aku mencatat apa yang aku dapat. Ini singkat cerita, setelah kita sesi teman-teman, kita isoma, kita makan. Nah, masalah makan teman-teman, kita ini tuh dikasih pilihan, apakah teman-teman mau bawa bekal atau teman-teman mau PO. Aku
tuh awal ya mikir namanya juga kalau misalnya pengen menghemat pasti bawa bekal kan teman-teman. Tapi karena rumah aku sama si kampus juga gak terlalu dekat, bisa kurang lebih itu 20 menitan. Aku mikir kalau misalnya aku bangun kesiangan terus aku mesti nyiapin bekal lagi, udah makin kesiangan dong. That's why aku memilih untuk PO aja teman-teman, karena lebih aman kayak gitu. Jadi mau aku terlambat atau aku datang pagi, aku tetap bisa makan. Kenapa? Karena menurutku makan itu penting, apalagi untuk kita yang aktivitas itu seharian. Karena not dari pihak kampus adalah kalau kalian nggak ngelis antara PO ataupun bekal, ya kalian nggak akan makan. Ini gitu aja. Jadi buat yang datangnya kesiangan terus mereka udah ngelis bawa bekal tapi mereka lupa, ya udah mereka mau nggak mau nggak makan. Ya jadi aku cari aman, aku PO aja teman-teman. Selama 3 hari itu aku PO. Nanti aku kasih tahu berapa harganya ya teman-teman. Terus setelah isoma kita dipindahin lagi ke auditorium yang lebih gede gitu ya. Ada fotonya, nanti aku kasih lihat. Terus di situ ya kita dengerin sesi lagi, sesi lebih dari sekedar mahasiswa, sesi kampus berdampak teman-teman. Jadi setelah itu kita juga dikasih tahu nih unit-unit yang ada di kampus kita ada apa aja. Oke, singkat cerita lagi. Singkat cerita mulu ya. Singkat cerita lagi, closing teman-teman. Selesai, pulang tuh. Setelah kita pulang, ya kita langsung pulang guys. Tunggu sebentar ya. Nah, waktu pas sesi tadi itu sebelumnya ada namanya sesi mahasiswa berprestasi. Jadi di sesi ini tuh ada 3 anak dari kampusnya aku. Dia yang benar-benar berprestasi entah dalam akademik, non akademik, dalam kuliah ataupun bahkan di luar kuliah gitu. Karena di kampusku ada mahasiswa yang jadi Miss Universe di bagian Kota Malang. Keren banget emang. Applause. Terus kalau nggak salah, itu di day 2. Oke, lanjut kita ke day 2. Setelah day 1 selesai, kita ke day 2 lah. Karena di day 1 jujur aku merasa lelah sekali, teman-teman. Aku bangun tuh 5L. Jujur aku nggak sanggup lagi melakukan banyak kegiatan di rumah. Aku sekitar jam 8 itu aku udah tidur. Mohon maaf ya. Badan ini tidak kuat. Lanjutlah nih kita ke day 2. Di day 2 ini tuh aku datangnya agak telat, teman-teman. Tetap masih jam 6 sampai jam 6.30, tapi maksudnya barisnya tuh berbeda. Intinya gitu lah, teman-teman. Aku berdatangnya agak telat. Terus seperti biasa juga, soalnya aku lupa, kita tuh selalu ada pengecekan gitu tas. Jadi kita benar-benar tidak boleh membawa hal yang tidak diizinkan. Semisal nggak disuruh bawa parfum, ya udah nggak usah bawa parfum, nggak usah bawa pomade gitu. Jujur di kelompok aku tuh ada aja yang bawa pomade, yang bawa parfum. Oke, tapi pomade, cuy, aku nggak kepikir sih ngapain bawa pomade ke kampus, apalagi lagi mau ospek gitu. Kalau parfum kan masih oke ya, parfum masih bisa kita pakai ya buat mengharumkan badan kita. Pomade, jadi aku agak aneh sih yang bikinnya. Cuman ya udahlah. Nah, karena di day 1 ada pengecekan, di day 2 juga ada pengecekan, teman-teman. Nah, di situ kita diwajibin di day 2 membawa topi dan juga kipas karena kita kan panas-panasan. Ngapain tuh? Langsung aja. BTW, langsung aja. Kita kan aku bilang sempat ada pindah ke auditorium yang jauh lebih besar ruangannya. Kalian tahu, kita naik tangga dari lantai 1 ke lantai 7. Pengkornya kayak apa, teman-teman? Pengkornya pengkor banget. Jadi kita benar-benar bawa tas kita yang benar-benar gede itu, terus kita naik sampai lantai 7. Nggak dibolehin pakai lift, guys, nggak dibolehin. Katanya biar olahraga. Jadi ya sudah. Nah, lalu di day 2 ini kita akan naik turun tangga 2 kali, teman-teman. Di day atas di day 2 kita akan naik turun tangga 2 kali. Jadi yang pertama, seperti biasa opening gate. Setelah open gate itu kita langsung diarahin naik ke atas lantai 7. Terus kita disuruh baris seperti biasa dan kita mendengarkan lagi sesi interaktif. Ini sesi bela negara, teman-teman. Setelah itu ada penampilan Foksa, penampilan UKM, dan kalian tahu ini keren banget, jujur keren banget. Suaranya mereka tuh kayak angel gitu lah, baik yang cewek ataupun yang laki-laki. Dan juga kan mereka bukan padus yang benar-benar padus yang padus banget lah ya. Mereka tuh yang kemarin tampil tuh tipe yang pakai gerakan, dan menurut aku tuh menarik banget. Pokoknya aku tertarik banget sama Foksa, teman-teman, sangat amat tertarik. Terus yang kedua kita sesi pengenalan lagi ya. Pengenalan LMS itu Learning Management System. Jadi dia di sesi itu kasih tahu kita kan ada website ya, website untuk kita mahasiswa-mahasiswi. Di situ dikasih tahu tentang website kita kalau pengen melihat kita dapat kelas apa aja akan di sini gitu lah ya, teman. Terus yang kedua penampilan UKM taekwondo. Jujur taekwondonya juga gacor banget kayak keren banget. Maksudku bukan sekedar keren tapi juga seru banget. Kita para maba-maba ini yang lihat mereka itu kayaknya mantep banget gitu. Bahkan sempat ada mereka membuka relawan. Apa sih namanya tuh ya? Relawan. Pokoknya mereka sempat ngebuka kayak ayo siapa nih yang mau maju gitu. Pilihlah 3 orang untuk maju melakukan atraksi taekwondo itu. Oke, jadi nextnya itu ada sesi PKK, teman-teman. Sesi PKK itu kayak pemberantas kekerasan, apa ya, aku lupa lagi panjangannya. Pokoknya ini yang kayak buat bullying gitu. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu tuh bisa laporin ke mereka, teman-teman. Ya, setelah itu kita isoma, makan seperti biasa. Habis itu disinilah setelah selesai isoma kita turun ke lapangan bawah, teman-teman. Kita melihat pajangan UKM yang ada banyak banget mereka UKM-nya. Ya, jadi mereka tuh ada banyak banget UKM-nya. Ada UKM badminton, basket, e-sport, futsal, palada. Nah, BTW palada, oh my god, aku melupakan hal itu. Jadi tadi di Dewan itu ada namanya, kita upacarakan, kayak upacara singkat itu. Setelah itu ada pertunjukan dari palada, teman-teman. Palada itu singkatannya dari apa ya? Dari
kayak anak-anak yang mencintai bumi. Cintai bumi. Pokoknya ada guys singkatan dari Palada. Terus mereka menampilkan hal itu di day one dan kita semua kayak wah, aku amazed banget ya lagi karena aku belum nggak bisa videoin ya, karena setelah yang aku hai sama teman-teman itu baru di infoin kita nggak boleh megang HP, jadi udah aku taruh. Tapi ada dokum dari si orang-orang BM teman-teman, jadi aku bisa mengambil. Aku akan kasih tunjuk ke kalian. Ya keren banget guys. Lalu ada juga UKM Pers, ada UKM PM. PM itu persekutuan mahasiswa setahu harusnya. Jadi itu kayak apa ya, pokoknya kayak yang buat ibadah-ibadah gitulah teman-teman. Terus ada juga UKM Taekwondo, Voksa, UKM SNK itu seni dan kreativitas. Jadi di situ ada band dan juga dance. Ada juga UKM Volley dan juga UKM Catur. Terus bukan cuma ada UKM, tapi mereka juga ada klub teman-teman. Ada klub AMSA, teater, TBM, debat, English Club, cermat, banyak banget. Cuman karena waktu pas kita turun tangga itu buat lapangan kita kan dikasih surat, bukan dikasih surat, kita kayak dikasih kertas untuk ngisi stem gitu teman-teman. Dan itu tuh cuman isinya ada 8 dan aku penuhin deh semuanya. Oke lanjut. Jadi setelah itu selesai, jangan jatuh. Setelah kita sampai sih kameranya gini. Nah jadi setelah kita semua itu selesai nulis si kertas yang kita dapat, kita balik lagi, terus kita naik lagi guys ke atas. Ya inilah yang aku bilang, kita naik turun tangga 2 kali berturut-turut gitu. Jadi kayak seolah naik 14 lantai. Terus kita udah panas-panasan, terus kita naik lagi, terus kita lelah. Oke, setelah itu barulah di situ presentasi dari BEM teman-teman. BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Kurang lebih kalau di sekolah tuh kayak OSIS ya teman-teman. Terus setelah itu ada juga dari MPM. MPM itu kurang lebih juga kayak MPK di sekolah, seperti itu. Terus mereka kayak kasih tahu program mereka tuh ada apa aja. Aku udah catat juga karena memang menarik ya teman-teman. Terus setelah itu selesai, kita closing teman-teman, terus di briefing lagi day 3. Jadi karena kampus aku tuh ada 2 gedung gitu, gedung 1 dan juga gedung 2. Di day 1 dan day 2 ini kita di gedung 1. Tapi di day terakhir kita di gedung 2 teman-teman, di kampus 2 sorry maksudnya. Di kampus 2. Jadi kayak kampus khusus kedokterannya gitu. Dan by the way di day 2 tadi tuh aku pakai baju kuning ya teman-teman. Aku suka banget baju kuningnya karena aku pakai baju kuningnya tuh baru gitu loh. Jadi yang bukan baju udah pernah pakai, tapi demi PKKMB aku beli baju kuning dan aku suka banget. Oke, next kita ke day 3. Oke teman-teman, gimana puncaknya ya Gimana itu puncaknya teman-teman? Jadi seru banget jujur, hari ketiga seru banget. Nggak sih, hari 1, 2 juga seru, tapi menurutku lebih seru hari ketiga. Oke, jadi kita oh ya, aku lupa jelasin teman-teman. Di day 2 itu setelah kita briefing, kita juga setelah itu ada persiapan go talent lagi teman-teman. Di persiapan kali ini kita tuh udah bener-bener mematangkan semuanya sebetulnya. Dan kita sudah memikirkan baju untuk fashion show-nya tuh kira-kira gimana gitu. Soalnya bajunya tuh jujur jauh di kampung apa gitu ya. Bukan aku sih yang ngurusin bajunya, tapi katanya jauh banget. Jadi sempat ada percekcokan sedikit tentang bajunya, tapi terus aman. Dan kita pulang, kita bertemulah di hari ketiga. Di hari ketiga ini tuh waktunya bukan lagi jam 6 apa teman sampai jam 6.30, tapi waktunya jam 7 sampai 7.30. The real kita bisa bangun agak siang karena aku mikirnya seperti itu. Aku takut banget telat teman-teman karena aku jalan sekitar jam 6.48. Kayak udah mau 6.50. Tapi puji Tuhan gak telat sih. Oke, kita di situ baris lagi kayak biasa. Kita dicek lagi barangnya. Nah, di hari itu aku bawa barang teman-teman. Bawa barang yang tidak dikatakan atau bawa barang yang tidak disuruh teman-teman. Itu aku bawa parfum dan juga lipstick. Lip tint gitu teman-teman. Kenapa? Karena aku pengen tampil kan. Masa aku pucat, seenggaknya bibir aku harus merona. Bercanda. Pokoknya biar gak pucat aku bawa lipstick, lalu juga aku bawa parfum biar wangi teman-teman. Setelah itu kita ibadah dulu teman-teman. Kita masuk auditoriumnya yang jauh lebih besar dibandingkan kampus pertama. Di situ dingin banget karena dingin. Anak-anak di kelompok aku kayak jadi aduh udah nyaman banget jadi mau tidur.
kacau teman-teman, kacau. Harusnya itu tidak boleh seperti itu ya, harusnya semangat. Justru aku di day 3 ini semangat banget teman-teman, karena day terakhir dan dimana hari kita akan tampil. Oke, di situ kita ibadah pembuka dulu teman-teman dari jam 8 sampai jam 9, tapi sepertinya ngaret ya, jadi nggak tok-tokan sesuai jam yang ada di sana gitu. Setelah itu opening lah, setelah itu opening MC, terus peresmian maba juga teman-teman, jadi kita disuruh bawa almet. BTW almet, aku lupa lagi, di hari kedua itu, di hari pertama nih teman-teman, di hari pertama kita itu dapat almet. Jadi buat yang daftarnya awal-awal itu akan dapat almet, tapi buat yang udah mau di batch terakhir gitu, kemungkinan nggak dapat almet. Bukan nggak dapat, tapi dapat almet itu lebih lama gitu loh. Jadi kemungkinan akhir Agustus atau awal September baru bisa dapat almet buat yang daftar di kuliah aku tuh di batch yang kedua. Tapi puji Tuhan karena aku daftar itu agak awal-awal teman-teman, jadi aku dapat deh. Terus di day 3 ini kita disuruh bawa lagi untuk peresmian maba gitu. Jadi kita pakai gitu guys. Setelah itu ya kata sambutan dan juga persiapan buat jalan lagi. Jadi teman-teman, segitu aja dulu karena ini durasinya kan sudah lama ya teman-teman. Aku mau mengakhiri di sini. Nanti di day 3 aku akan buat video yang satu lagi. Jadi teman-teman wajib nggak wajib sih, cuman teman-teman harus banget nih nonton, karena di day 3 ini aku akan ngejelasin pengeluaran aku dan juga kira-kira aku bakalan ikut UKM apa teman-teman. Kira-kira apa yuk? Ya, karena itu bye-bye. Lanjut di next video untuk day ketiganya ya teman-teman.